Akuntansi dan analisis keuangan. Akuntansi dan sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer dan untuk memberikan dasar untuk manajemen untuk membuat keputusan bisnis. Analisis keuangan. Suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan serta juga mengevaluasi hasil yang telah dicapai perusahaan pada masa lalu dan sekarang. Bagaimana perusahaan menggunakan akuntansi? Perusahaan menggunakan akuntansi atau accounting untuk melaporkan kondisi keuangan mereka, mendukung keputusan, dan mengendalikan operasi bisnis. Laporan. Salah satu tugas akuntansi adalah melaporkan data keuangan yang akurat. Pembukuan adalah catatan transaksi keuangan perusahaan, laporan kepada investor, laporan secara online, laporan kepada kreditor. Kontrol. Selain memberikan informasi untuk mendukung keputusan, akuntansi manajerial membantu manajer mempertahankan kontrol. Adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak atau kadang juga disebut laba setelah pajak. Kemudian ada neraca. Semua yang dimiliki oleh sebuah perusahaan disebut aktiva atau aset. Semua yang terhutang oleh sebuah perusahaan disebut dengan kewajiban. Artinya kayak kita hutang kepada suatu perusahaan, maka itu adalah kewajiban kita untuk melunasi hutang kita. Kemudian ada aktiva lancar atau yang biasa disebut current asset, adalah aktiva yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan ada aktiva tetap atau fixed asset, ada aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, ekuitas pemilik atau owner equity yang meliputi nilai atau nominal atau nilai yang dinyatakan dari sebuah saham, biasanya yang diterbitkan tambahan modal, disetor dan saldo laba. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memastikan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab dengan 2 cara, yakni peranan auditor dalam memastikan pelaporan yang benar. Maksudnya, peranan auditor tersebut untuk mensertifikasikan bahwa laporan keuangan itu akurat dan sesuai dengan panduan pelaporan yang berlaku secara umum. Dan cap persetujuan seorang auditor tidak berlaku sama sekali, tidak berkaitan dengan kinerja sebuah perusahaan. Kemudian, peranan Dewan Direksi dalam memastikan pelaporan yang benar. Karena Dewan Direksi sebuah perusahaan mewakili para pemegang saham, maka Dewan tersebut bisa mencegah perusahaan memberikan laporan keuangan yang akan menyesatkan. Perusahaan dapat memperoleh 2 keuntungan bila menggunakan metode akuntansi yang memberikan indikasi terakurat mengenai kondisi keuangan. Yang pertama, perusahaan akan memperoleh kredibilitas dari calon pemegang saham maupun pemegang saham yang sudah ada dengan memberikan laporan yang jelas dan konsisten serta mudah dipahami. Yang kedua, dapat diperoleh kemudahan pemahaman dan logis yang menjadikan para manajer perusahaan sudah mendeteksi dan memperbaiki berbagai kekurangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan laporan keuangan, yakni laporan keuangan yang terpenting itu ada 2, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi itu menunjukkan biaya, pendapatan, laba perusahaan, serta periode tertentu, misalnya selama triwulan atau 1 tahun. Dan neraca, atau yang biasa balance sheet, yang melaporkan nilai buku dari seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah perusahaan pada tanggal tertentu. Di slide selanjutnya, kalian akan menemukan laba rugi itu terdiri atas apa dan neraca itu terdiri atas apa. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP atau Cost of Goods Sold atau CGS, yaitu biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang yang telah dijual. Kemudian ada laba kotor atau gross profit, itu sama dengan penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan.
Kemudian ada beban operasi yang terdiri atas beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Kemudian dan juga ada laba sebelum bunga, laba sebelum pajak, dan laba bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak atau kadang juga disebut laba setara pajak. Kemudian ada neraca. Semua yang dimiliki oleh sebuah perusahaan disebut aktiva atau aset. Semua yang terhutang oleh sebuah perusahaan disebut dengan kewajiban. Artinya kayak kita hutang kepada suatu perusahaan, maka itu adalah kewajiban kita untuk melunasi hutang kita. Kemudian ada aktiva lancar atau yang biasa disebut current asset, adalah aktiva yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan ada aktiva tetap atau fixed asset, ada aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, ekuitas pemilik atau owner equity yang meliputi nilai atau nominal atau nilai yang dinyatakan dari sebuah saham, biasanya yang diterbitkan tambahan modal, disetor dan saldo laba. Saya akan menjelaskan analisis rasio. Analisis rasio adalah evaluasi atas hubungan yang terjadi antara berbagai variabel dalam laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan biasanya diklarifikasikan menurut karakteristik yang menjadi ukuran. Karakteristik tersebut antara lain adalah 1. Ukuran likuiditas, yang kedua ukuran efisiensi, ketiga ukuran pembangkit keuangan atau financial leverage, yang keempat ukuran profitabilitas. Yang kedua, keterbatasan analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang bermanfaat dalam mendeteksi kelebihan dan kekurangan sebuah perusahaan. Meskipun begitu, memiliki beberapa keterbatasan antara lain. Yang pertama, membandingkan beberapa perusahaan dengan rata-rata industri dapat sulit untuk dilakukan karena perusahaan tersebut beroperasi lebih dari satu industri. Yang kedua, praktik-praktik akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dapat berbeda-beda. Rasio keuangan sebuah perusahaan dapat menyimpang dari norma karena adanya beragam perbedaan dalam metode akuntansi dan bukannya operasi. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki perubahan penjualan secara musiman dapat menunjukkan penyimpangan yang besar dari norma dalam beberapa masa tertentu, namun tidak pada masa yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam bisnis. Yang pertama, pengertian dari investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana. Menurut Abdul Halim, investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Dalam berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Yang kedua, tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Yang ketiga adalah tahapan pengambilan keputusan investasi. 1. Menentukan kebijakan investasi. Tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, analisis sekuritas. Pada tahapan ini berlaku melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan beberapa besar investasi pada setiap aset tersebut.
Yang keempat, jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan. Kedua, financial asset yaitu berupa dokumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan sebagainya. Investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada biaya asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri, investornya dari dalam negeri. Kedua, investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.